meskipun siang tadi saya sudah memberitahu kuliah akan dilaksanakan jam 6 sore. Mestinya ini saya jadwalkan jam setengah 6. Ini pindah. Awalnya jam 3, pindah ke jam 8. Jadi tidak mungkin kuliah setengah 8. Nah, terus saya pindah jam 6 sore habis maghrib. Tapi saya di perjalanan ini tadi sampai selesai sholat terus maghrib ini baru lihat grup, ternyata saya belum kirim link ya untuk kuliah kita. Terus langsung saya buat ini tadi. Alhamdulillah ini sekarang yang join sudah 43. Ya, tolong teman-temannya di grupnya masing-masing, ya tidak ada di sini mungkin ya, diberitahu kuliahnya di jam 6 sore ini. Ya, yang dilihat saja teman-temannya yang kira-kira belum tampak, belum muncul, ya diberitahu. Kalau bagi saya sih, makin baik yang masuk, makin banyak yang masuk, makin baik ya. Artinya Anda ada atensi untuk mengikuti. Tapi sebenarnya bagi saya sedikit pun yang ikut tidak masalah, enggak saja. Yang penting kewajiban saya sudah saya sampaikan. Anda yang butuh ilmu itu sebenarnya, saya butuh amal, artinya menyampaikan untuk berbagi. Sekarang ya beberapa menit lagi lah kita mulai sambil menunggu yang lain. Ini sudah 48, terus naik ya, sambil temennya disenggol yang memang belum diminta untuk segera masuk. Oke, sambil menunggu, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai dengan berdoa disilakan. Cukup. Yang kedua, saya sampaikan bahwa kuliah ini nanti maksimum jam 7.30, maksimum. Karena 7.30 itu waktunya boarding. Jadi saya harus prepare untuk menuju ruang boarding ya. Sehingga mungkin ya kurang beberapa menit dari 7:30 kita akan selesai. Ya syukur lebih cepat ya. Karena di situasi di lapangan. Sekarang sudah 52 yang join. Nanti kalau masih ada yang lain kita tunggu. Meskipun ini daring, kalau nanti ada pertanyaan atau interupsi silakan disampaikan saja. Saya tidak masalah kalau mengendaki bertanya. Share. Sudah bisa melihat PPT saya? Sudah, Pak. Oke, kita sekarang masuk ke bagian 2 dari instrumen AS ya. Jadi seperti yang saya tuliskan minggu lalu, ada 5 komponen instrumen AS. Yang kedua ini yang kita sebut sumber radiasi. Seperti yang lalu, bahwa analisis sistem modern dengan instrumentasi karakteristiknya adalah menggunakan instrumen yang bernuansa adalah energi listrik atau tenaga energi. Artinya, konsep dasar instrumentasi analisis adalah ada interaksi antara energi dan materi. Nah, materi yang kita analisis adalah atom, seperti yang minggu lalu kita
bahas untuk dibuat. Sekarang energi sumber energi itu diberikan energi yang sumber energinya kita gunakan namanya lampu katoda cekung atau hollow cathode lamp. Jadi namanya juga lampu katoda cekung. Jadi ada katodanya yang berbentuk cekung. Mohon maaf, karena ini daring, saya tidak bisa menunjukkan material atau barangnya. Tapi besok kalau pas luring, mungkin akan saya tunjukkan. Mohon maaf, ini ada yang masuk, saya harus klik dulu. Sudah masih keluar PPT ya? PPT keluar ya? Iya Pak, masih. Oke Bapak. Iya, ini sambil saya ngeklik. Ada beberapa mahasiswa yang tidak pakai email UNJ, itu sering nggak bisa masuk di Zoom kita. Ini yang kita sebut sumber radiasi yang menggunakan lampu katoda cekung. Mohon maaf, ini kursor saya kelihatan ya. Oke, kursor yang saya gerakkan ini yang disebut katoda, yang bentuknya ini sebenarnya cekung. Ya, ini kalau barang realnya 3 dimensinya ini cekung, maka disebut lampu katoda cekung. Jadi lampu yang katodanya cekung, dan katoda itu menjadi bagian yang sangat penting. Maka ini menjadi konsep nama lampu. Ya, kalau diskemakan ini kira-kira lampu itu ya plus minus, ini ada anoda plus dan katoda negatif ya. Lampu ini kan muatan listrik plus minus. Yang di dalam ruangan ini, dalam tabung lampu ini diisi gas argon. Ya, kalau Anda di rumah punya lampu neon ya diisi gas neon. Ini lampu ini diisi gas argon supaya apa? Supaya elektron itu bisa berpindah dari katoda ke anoda atau sebenarnya dari anoda ke katoda. Jadi ada elektron yang berpindah yang menyebabkan lampu ini nyala. Nah, kalau dilihat dari lampu, ya ini seperti lampu biasa sebenarnya, suatu lampu yang menghasilkan nyala biasa. Ya, kalau Anda punya lampu yang nyala, ya disitulah. Cuma ini umumnya warnanya agak ke kuning-kuningan karena ada gas argon. Nah, yang khas itu di sini. Di depan ini, yang katodanya cekung ini, inilah lampu yang dilapisi lapisan tipis logam. Logam apa? Logam yang spesifik untuk analisis. Misalnya, ini lampu CU, maka ini dikasih lapisan CU di sini. Di katodanya yang cekung itu dilapisi logam CU. Kalau lampu PB, ya ini dilapisi logam PB. Lampu krom, ya dilapisi logam krom. Lampu sing, ya dilapisi logam sing. Nah, maka ini yang spesifik. Makanya lampu ini sesuai spesifikasinya disebut sesuai lapisan tipisnya. Jadi kalau hollow cathode lamp tembaga, ya kita melapisi tembaga di katodanya. Hollow cathode lamp krom, ya kita lapisi logam krom di situ. Hollow cathode nikel, ya kita lapisi logam nikel di situ. Nah, lapisan tipis yang ada di sini, ini dulu yang mungkin emas misalnya, ya untuk analisis emas. Ini yang dulu kita mengenal teori atom milikan, yang kita gunakan logam tipis emas yang dikenai sumber radiasi, maka di dalam logam tipis emas itulah harapannya ada atom-atom. Ada atom-atom
yang dipunyai oleh emas, yang karakteristiknya di percobaan milikan logam tipis emas tadi dikenai sinar radiasi, maka ada beberapa fenomena. Sebagian besar energi diteruskan. Karena di dalam atom itu banyak ruang kosong. Maka apa? Energi sumber radiasi itu diteruskan. Sebagian sinar dibelokkan. Karena apa? Karena sinar alfa yang negatif itu mengenai inti positif sinar alfa mengenai inti positif yang dibelokkan. Sebagian lagi dipantulkan. Ya, karena mengenai material yang sama, elektron, sama-sama elektron, maka dia dipantulkan. Maka kesimpulannya begini, logam tipis ini itu seolah-olah menghasilkan atom, ya, menghasilkan atom yang dikenai radiasi energi, maka akan menjadi tenaga atau menghasilkan listrik atau menghasilkan energi atau menghasilkan sinar yang spesifik akibat transisi elektronik dari atom-atom yang dikenai energi itu. Jadi seolah-olah misalnya begini, ini logam zinc atau logam emas itu akan menghasilkan radiasi emas, ya, radiasi atau energi transisi elektronik dari emas. Kalau itu logam seng, maka akan menghasilkan energi yang spesifik untuk transisi elektronik seng. Kalau dia itu logam krom, ya sama, menghasilkan energi yang setara untuk transisi elektronik krom. Maka lampu ini prinsipnya menghasilkan tenaga radiasi yang setara dengan energi transisi atom. Ya, itu yang diharapkan. Ya, meskipun energi yang keluar itu ya tidak hanya itu toh, yang lain-lain. Ada tenaga jumlah foton-foton yang lain yang nanti akan kita lihat di sumber di spektranya. Tapi intinya kita mengharapkan energi itu yang spesifik. Makanya lampu katoda Cu akan menghasilkan energi atomik Cu, lampu katoda krom akan menghasilkan energi radiasi krom, lampu katoda Pb akan menghasilkan energi radiasi untuk transisi logam yang diharapkan disesuaikan. Ya, seperti minggu lalu saya sampaikan, dalam analisis ini kan spesifik untuk logam, karena energinya memang dihasilkan dari logam lapisan tipis itu. Maka AS ini hanya spesifik untuk logam. Yang kedua, setiap analisis logam itu butuh lampu. Jadi kalau kita misalnya ada 10 logam yang mau kita analisis, ya butuh 10 lampu. Kalau kita analisis 15 macam unsur, ya kita butuh 15 lampu. Itulah yang salah satunya menyebabkan AAS itu mahal adalah di lampunya. Jadi kita harus menyediakan banyak lampu. Mungkin kalau instrumen AAS bisa saja sekitar harganya 500 juta ya, tanpa lampunya. Tapi dengan total lampunya itu bisa jadi mendekati 1 M atau bahkan lebih, tergantung dari jumlah lampu yang kita beli. Nah, kan lampunya itu opsional, jadi kita bisa beli 1, 2, 3, 10, 50, itu tergantung kita mau beli berapa. Nah, makanya kalau kita hanya punya sedikit lampu, ya sini hanya untuk sedikit unsur yang bisa kita lakukan analisis.
Ya, ini prinsipnya lampu katoda cekung. Ya, prinsip seperti lampu biasa, tapi dilapisi logam tertentu tipis yang di situ harapannya menghasilkan energi transisi atomik yang spesifik untuk logam yang bersangkutan. Ya, ini sifat lampu ya. Meskipun karena ini logam ya, lampunya itu dari lapisan logam, yang karakteristik itu disebabkan karena lapisan logam. Nah, logam itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Ya, itulah yang kita manfaatkan di dalam lampu itu juga. Maka di dalam pasaran kita mengenal lampu itu ada lampu tunggal dan lampu ganda. Ya, lampu itu kita mengenal lampu tunggal dan lampu ganda. Single elemen dan multi elemen. Apa yang menyebabkan lampu tunggal dan lampu ganda? Lampu tunggal itu kalau lapisannya itu hanya terdiri satu logam saja. Jadi yang dipakai untuk melapisi katodanya itu hanya satu lapisan logam. Misalnya CD ya satu lempeng tipis CD saja. Ya dengan cara dielektrolisis atau yang lain, jadi pelapisannya ya mungkin yang paling bagus tipis ya elektrolisis, di plating. Kalau krom ya lapisan krom saja, AG lapisan AG saja, dan lain sebagainya. Itu kalau hanya satu logam saja di situ disebut single element. Nah sekarang ada multi elemen. Itu kalau dilapisi beberapa unsur logam. Nah, mengapa itu bisa? Karena begini, Anda ketahui ya, logam itu mempunyai sifat bisa membentuk alloy atau campuran logam. Jadi, beberapa logam yang mempunyai sifat mirip, kesamaan karakter logam itu bisa saling bercampur. Ya, kalau di logam transisi yang paling mencolok adalah logam raksa yang cair itu sangat mudah bercampur dengan logam-logam lain. Jadi salah satunya sifat logam raksa, dia itu bisa bercampur dengan logam-logam lain. Jadi kalau ada cairan raksa, maka Anda misalnya ya, salah satu yang Anda ketahui kalau di pendulang, para pencari emas, nah, istilahnya mendulang emas, mendulang emas. Para pencari emas misalnya di sungai, di danau, di mana yang batuan-batuan yang ada airnya, itu kan biasanya pakai semacam alat seperti apa, wajan itu kan kayak diayak itu kan mencari apa ya, butiran-butiran emas yang bercampur dengan lumpur, pasir lembut dan lain sebagainya, itu kan ada emasnya. Nah, nanti kelihatan kuning-kuning yang bercampur dengan pasir. Nah, endingnya kalau pengrajin yang lama itu kan menangkapnya emas pakai raksa. Jadi raksa ditambahkan di dalam itu, nanti emasnya akan ketarik. Set gitu. Karena emas itu mudah tertarik dengan raksa HgAO itu terjadi langsung membentuk HgAO. Nah, nanti setelah jadi HgAO diuapkan lagi menjadi emasnya, tinggal raksanya menguap. Itu yang dilakukan para petani tambang yang mendulang pasir tambang emas secara tradisional. Nah, itulah salah satu contoh logam yang membentuk alloy. Nah, contoh lain logam yang membentuk alloy kalau Anda di rumah-rumah di kampus itu di sana ada namanya stainless steel.
Nah, stainless itu kan gabungan macam-macam logam, ada besi, seng, krom, dan sebagainya dicampur. Maka jadilah stainless, yang itu menjadi logam tahan karat. Jadi karena campur dengan berbagai logam lain. Nah, itu sifat yang dimiliki oleh logam. Atas dasar itu, maka logam yang campuran itu ditempelkan di dalam katoda. Jadi campuran logam itu ditempelkan di katoda, maka kalau itu bisa dilakukan, campuran itu nempel di katoda, maka katoda itu akan menjadi lampu ganda. Contohnya, misalnya yang di pasaran ada ini lampu CaMgAl. Jadi campuran antara kalsium, magnesium, aluminium. Ada 3 logam dicampur, ditempelkan atau dilapiskan di permukaan katoda lampu. Maka lampu itu bisa digunakan untuk analisis logam kalsium, magnesium, maupun aluminium. Jadi ketiga logam itu bisa digunakan dengan satu lampu. Jadi tidak perlu satu-satu. Contoh lagi, di pasaran juga dijual ada lampu multi elemen CaMg Zinc SiAlFe. Itu juga ada. Kita pernah punya lampu yang isinya 6 ini juga ada. Maka kalau isinya 6 logam itu, maka lampu itu bisa dipakai untuk analisis logam Ca, logam Mg, logam Zn, logam Si, logam Al, logam besi. Ya. Semua bisa. Nah, sehingga tidak harus punya lampu satu-satu. Tapi resikonya, kalau lampu ini banyak unsur, banyak logam, otomatis ke intensitas penggunaan, keseringan penggunaan itu akan jauh lebih tinggi. Mau analisis Ca ya pakai lampu itu, analisis Mg ya lampunya itu, analisis Seng ya lampunya itu, Si ya lampunya itu, Al lampunya ya itu, besi ya lampunya itu. Maka ya barang logis kalau lampunya sering sekali dipakai ya lifetime, jadi usia lampu itu biasanya lebih cepat mati karena keseringan dipakai. Ini logis, logika yang. Jadi lampu yang dipakai berulang kali pasti akan mudah mati. Ini yang kita sebut lampu katoda cekung. Sumber radiasi dihasilkan dari lampu ini yang nanti akan dikenai pada atom yang kemarin kita bakar itu. Ya. Jadi radiasi ini dihasilkan oleh lampu yang nanti dikenai pada atom. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Belum, Bapak. Ya. Ini yang gabung sekarang ada 69, sudah lebih ya mendekati 70, 35. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Ke bagian 3 yang kita sebut sistem spektra. Ya. Sistem spektra ini adalah apa ya? Manifestasi dari energi radiasi yang dihasilkan. Jadi kalau dulu semua analisis itu dulu sifatnya begini, ada spektra. Nah, ini ada spektra ya kemarin kan kita pelajari di apa ya, di spektro UV vis itu kan Anda akan dapat spektra.
yang itu menggambarkan tenaga tertentu dari gelombang. Jadi spektra itu tinggi tempatnya itu adalah spesifikasi dari energinya, tingginya itu menggambarkan kuantitinya. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di daerah 450 nanometer. Nah, nanometer itu panjang gelombang yang setara dengan energi tertentu. Karena E sama dengan H-nu. E sama dengan Hc per lambda. Artinya antara energi dan lambda itu adalah angka yang terhubung, tapi meskipun tinggi, setelahnya lambdanya rendah. Jadi kecil. Tapi kalau energinya pendek, panjang gelombangnya lebar. Jadi contohnya begini, kalau air laut itu kan bergelombang gitu ya. Kalau gelombangnya landai, jadi ombaknya kecil ya, landai. Jadi ombaknya kecil. Jadi panjang gelombangnya itu lebar, tingginya rendah, karena panjang gelombang itu dari bawah naik ke bawah lagi, itu satu panjang. Jadi kalau gelombangnya itu landai, maka lambda panjang gelombangnya lebar. Nah, kalau panjang gelombangnya lebar, energinya kecil. Tapi kalau pas gelombang tinggi, airnya sampai berapa meter gitu, itu kan tenaganya besar. Menangkap batuan itu ya, tentang orang juga katut. Nah, itulah energinya besar, tapi lambdanya pendek, panjang gelombangnya pendek. Jadi antara lambda dan energi kan, saya kira dulu Bu Susi sudah menunjukkan. Nah, energi ini kita pelajari dalam bentuk spektra. Maka di sistem spektra dalam AS ini mirip dengan spektro UV vis, juga ada kemiripan. Artinya kita mempelajari spektranya. Nah, dengan demikian kita coba perhatikan pelajaran spektra yang pernah kita lakukan. Misalnya begini. Jadi kita dalam alat itu biasanya tetap memasang sistem spektra itu berupa monokromator, yaitu bagian spektra yang mengubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. Ya, dari sinar yang dihasilkan itu di-split atau diambil, dipilih sinar-sinar yang karakteristik. Meskipun sumber radiasinya ya dianggap karakteristik, tapi masih di-split lagi supaya betul-betul karakteristik. Nah, ini seperti yang kita ketahui dengan sistem spektra yang sudah dipelajari, yaitu biasanya kita menggunakan prisma, itulah yang akan menghasilkan spektra dengan lambda tertentu. Jadi prisma ini sifatnya memecah sinar. Sinar itu energi. Energi di-split jadi energi 1, energi 2, energi 3, energi 4. Ya. Itu yang bisa adalah prisma di dalam hukum fisika. Kalau ada sinar di daerah sinar di daerah visible itu dikenai prisma, maka jadilah sinar yang warnanya mejiku hibing itu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Itu karena memisah-misah oleh prisma, bisa mengambil sinar yang merah saja, sinar yang kuning saja, sinar. Bahkan ekstrimnya nanti
monokromator ini seperti ini. Sinar yang datang, taruhlah ini sinar polikromatis dari lampu, dikenai lewatkan slit, jadi celah sempit ya. Jadi lampu itu ya seperti lampu biasanya. Lampu itu kalau menyinari kan seluruh arah itu dikenai lampu. Seluruh arah itu kena lampu. Tapi kita supaya tidak melebar, lampu yang kita ambil itu celah sempit saja. Meskipun celah sempit, ini masih sinar polikromatis. Nah, celah sempit ini kita kenakan pada prisma dengan alat bantu lensa supaya mengarah-arahkan. Jadi ini lensa supaya sinarnya itu mengenai prisma. Itu bantuannya lensa. Jadi kalau permainan cahaya di fisika itu kan mohon maaf, sinar apa kamu sana dipantulkan belok mantul misalnya. Anda itu ada sinar di luar ruangan, gambar misalnya orang di luar ruangan, dipantulkan dalam ruangan bisa kelihatan. Ya. Jadi permainan lensa dan cermin itu bisa menangkap objek yang di luar dan di dalam ruangan yang bisa dilewati celah sempit ya. Nah, intinya sinar itu dikenakan pada prisma. Nah, prisma inilah yang akan mencacah atau membagi atau menyemplit sinar. Jadi seperti tadi, sinar tampak itu dipecah oleh prisma menjadi sinar merah, sinar kuning, sinar hijau, sinar biru, sinar ungu, itu pekerjaannya prisma. Maka sinar yang bermacam-macam warna tadi sebenarnya kalau diinterpretasi adalah sinar yang mempunyai energi tertentu, sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu. Ya, sinar yang kita tangkap, kita ambil itu, yang dihasilkan itu mempunyai panjang gelombang tertentu, energi lambda tertentu. Sinar yang dihasilkan tertentu, lambdanya akan tertentu. Nah, inilah yang ekstrimnya begini. Prisma ini akan menyemplit sinar menjadi lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, dan seterusnya. Ya, sinar yang dikenai prisma itu akan mengenai dipecah menjadi lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, dan seterusnya. Nah, di dalam alat, dalam sistem spektra ini, kita itu mengenakan lampu ini tadi pada slit yang kedua ini yang kita slit out. Kalau di sini ada slit entrance atau slit in. Jadi celah masuk, ini entrance, exit slit atau out atau exit slit, artinya celah keluar. Nah, celah keluar ini adalah celah pintu yang kita setting sedemikian rupa kita mengambil lambda tertentu saja. Jadi inilah yang menyebabkan spesifik. Jadi slit out itu mengarahkan pintu itu dibuka pada lambda tertentu. Pintu itu dibuka pada lambda yang kita kehendaki. Nah, lambda yang kita kehendaki itu dikenakan pada sampel. Ini ada yang masuk lagi nih. Saya lihat sabun atau masuk. Kualitas. Oke. Sekarang ini 74. Saya lanjut. Jadi di slide auto inilah kita mengendaki lampu tertentu saja. Nah, sehingga lambda tertentu kita ambil. Nah, ini paradigma dari
monokromator, meskipun di dalam AS nanti kita akan menggunakan bahan lain yang mirip prisma, tapi bukan prisma. Jadi bahan lain yang namanya pencacah sinar, tapi fungsinya sama dengan prisma. Jadi dia mengambil sinar pada lambda tertentu saja. Nah, ini di sinar yang kita peroleh. Nah, begini, kalau kita lihat di alat AAS, maaf ini saya perbesar. Jadi perjalanan sinar sumber radiasi di dalam AAS itu ya boleh dikatakan riweh atau rumit. Jadi ini adalah sistem spektra yang dibuat oleh Perkin yang menggambarkan bagaimana lampu menghasilkan sinar yang dikenai oleh atom. Yang ini akan menjadi konsep sistem spektra, ya. Bagaimana spektra di dalam AS itu yang mungkin sedikit berbeda dengan spektra atau sistem spektra di dalam UV vis, walaupun secara umum mirip. Ya, nanti kalau di alat kita bisa melihat bagaimana sinar itu seolah-olah satu garis. Jadi kalau di pembakaran tanpa nyala api itu, sinar ini yang garis putus-putus ini, itu sinar yang dilewatkan pada atom. Jadi kita membakar atom di sini dilewati sinar, dilewatkan sinar. Tapi kalau di pembakaran pakai sistem nyala api, ini sinar itu dilewatkan atom-atom yang terbentuk di pembakaran di sini. Ya, alatnya nyala di lab itu kelihatan nanti ini sinarnya mengenai api yang membakar atom, itu kena sinar. Nah, intinya sinar itu akan seperti spektra ini perjalanannya. Ini di sebelah kanan bawah ini yang namanya lampu. Mohon maaf ini cetakannya kurang begitu jelas, tapi ini lampu di sini. Lampu menghasilkan sinar yang taruhlah segaris sinar yang kalau di alat kelihatan itu sinar itu satu titik, satu noktah itu. Nanti kita beri kertas itu kelihatan nih, satu titik kertas itu sinarnya. Nah, sinar ini di sini di dalam lampu katoda cekung itu dihasilkan menyinari seluruh ruangan, tapi diambil di slit out kan kecil. Ya. Di sini akan tampak ya, sinar itu dari bawah kanan ini ke atas. Nanti akan bertemu dengan lensa. Ini lensa, nanti kena cermin. Cermin ini dipantulkan. Kena cermin kiri, dipantulkan ke bawah, bawah dipantulkan lagi mengenai atom yang dibakar nih. Nah, atom yang dibakar ini prinsip adalah menyerap atom, karena sistem atomik ya. Menyerap atom. Sebentar, saya sambil mendengarkan panggilan pesawat. Jadi sinar ini mengenai atom-atom di sini, maka prinsipnya sinar itu ada yang diserap, sinar itu ada yang diteruskan. Itu kan prinsip.
Jadi karena abserapan atom, maka sebagian sinar ada yang diserap, sebagian akan diteruskan. Nah, yang diteruskan sinar kena cermin di sini, dipantul lagi ke atas, kena di cermin di sini, dimasukkan slit sini, kenalah di sini namanya pencacah sinar, grating. Jadi ini grating dari alat yang mirip prisma tadi, tapi bentuknya lain, bahannya lain, tapi fungsinya sama. Ini mencacah sinar. Nah, di bagian atas ini sinar yang dicacah akan dimasukkan lewat di sini namanya slit out di sebelah kiri. Slit out, kemudian sinar yang keluar itu akan dikenai alat bundaran. Bundaran ini yang disebut detektor. Bagian 4 alatnya. Detektor ini yang mendeteksi sampel, mendeteksi sinar, mendeteksi energi. Ini di sini detektor. Jadi sinar yang berasal dari lampu katoda cekung, kemudian dikenai atom, akan kira-kira akan ada perhitungan begini kira-kira. Yang paling mudah di rasio. Misalnya sinar ini 10, misal ya, ini memudahkan saja. Sinar yang keluar dari lampu katoda cekung itu 10. Yang 5 itu diserap oleh atom. Artinya apa? Atom ini 5 jumlahnya. Atom ini jumlahnya setara dengan energi. Jadi yang 5 diserap atom, yang 5 diteruskan. Ya, 5 diteruskan. Nah, tapi di satu sisi, di sini juga ada bagian yang disebut chopper pembagi ya di sini. Artinya begini, sinar yang keluar dari lampu katoda cekung itu ibaratnya 10 atau 20 lah. Kalau yang tadi 10 itu yang keluar ke sini. Jadi sebelum ke sini sebenarnya sinar itu dibagi oleh chopper. Nah, chopper itu membagi, taruhlah misalnya gini, sinar dari lampu katoda cekung 20 lah, bukan 10. 20 oleh chopper dibagi menjadi 2. 5 diteruskan ke kiri, 10 ke kiri, yang 10 ke atas. 10 ke atas. Nah, yang ke kiri 10 diambil 5, maka tinggal 5. Maka yang ke atas jadi tinggal 15. Nah, 15 ini yang 5 setara dengan jumlah atom. Karena kudune 20. Harusnya 20 tinggal 5. Nah, itu kira-kira logikanya begitu. Jadi, besarnya energi itu setara dengan atom yang diserap oleh tungku yang menghasilkan atom tadi. Jadi atom yang menyerap lampu sinar itulah besarnya energinya setara dengan jumlah atom. Nah, yang nanti yang energinya itu menjadi spektra yang dibaca oleh detektor di atas. Itu kira-kira gambaran sistem spektra yang menggambarkan bagaimana hubungan energi dan materi, ya. Energi dengan atom. Ruangan yang saya pakai untuk meeting untuk kuliah ini kebetulan ruangan meeting yang kecil yang ada di lounge itu kebetulan tidak ada listrik.
Udah ada colokannya. Jadi ini baterai saya tinggal 12%. Ya. Saya kira sementara itu dulu, nanti minggu depan akan saya lanjutkan dengan materi yang lain. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau mau ditanya atau bertanya ke grup, ya boleh. Ini baterai saya tinggal limit ini. Monggo silakan kalau ada yang bertanya atau mau bertanya di grup, ya boleh. Nah, jadi kita kuliah 1 jam saja karena kebetulan listrik saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya akhiri ya kuliahnya. Saya akan siap-siap untuk berangkat ke Makassar ini. Baik, Bapak. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke. Saya